Bibi mau bersama-sama mengangkat puji-pujian dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati, biarlah setiap puji-pujian kami berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak Tuhan sudah berdoa. Amin. Teman-teman, coba teman-teman dengarkan melodi musik ini ya. Bibi juga dengar ya. Ini lagunya sudah lama sekali kita tidak nyanyikan. Coba dengarkan. Teman-teman tahu lagu apa ini? Bibi tahu? Oh, Sinta. Ya? Ini lagu Sekolah Minggu. Iya betul. Teman-teman juga tebakannya benar. Ini adalah lagu Mas Sekolah Minggu. Ayo teman-teman, kita mau nyanyikan lagu Mas Sekolah Minggu dengan penuh semangat. Bibi juga semangat ya? Oke. Yeay. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah barisannya, muliakanmu sepanjang hidup. Sekali lagi teman-teman, lebih semangat lagi. Sekolah Minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah barisannya, muliakanmu sepanjang hidup. Teman-teman, Bibi tahu tidak bahwa kasih Tuhan sangat besar sekali, lebih besar dari samudra, lebih dalam dari lautan. Iya Bibi, lebih lebar dari dunia ini, lebih tinggi dari angkasa. Wah, pingsan, jangan pingsan. Gak boleh pingsan. Kita masih mau memuji Tuhan, Bibi. Teman-teman, ayo kita lebih semangat lagi memuji Tuhan karena kasih Tuhan itu sangat dalam, lebih dalam dari lautan.
Dia rela mati di kayu salib, berkorban untuk menebus dosa-dosa kita semua, teman-teman. Bibi harus ingat bahwa Tuhan mengasihi kita. Oh, Tuhan sayang sama kita. Oke. Jesus loves me, this I know, from the Bible tells me so. Little one to Him belong. We are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Sekali lagi kita akan puji ini dari awal, teman-teman. Jesus loves me, this I know, from the Bible tells me so. Little one to Him belong. We are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Lebih semangat. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Halo adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur kembali kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita waktu untuk sama-sama kita boleh bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kita yakin dan percaya setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita untuk kita boleh mengerti apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai seorang anak Tuhan. Namun sebelumnya, yuk kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan yang Tuhan terus berikan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh sama-sama beribadah kepada Engkau. Kami yakin dan percaya setiap pujian penyembahan kami sungguh-sungguh boleh memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan pada saat ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kami waktu kembali untuk kami boleh sama-sama belajar kebenaran akan firman Tuhan. Biarlah Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga sungguh-sungguh kami semua boleh mengerti kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini Miss mau memberikan sebuah pertanyaan. Apakah adik-adik sekalian pernah
pergi bersama dengan orang tua, baik itu papa atau mama, ke sebuah pesta? Katakanlah sebuah pesta pernikahan. Siapa di sini yang pernah ikut mama atau papa mendatangi sebuah pesta pernikahan? Ada? Iya, pasti ada. Nah, biasanya adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kalau misalkan papa atau mama mengajak kamu untuk pergi ke sebuah pesta, biasanya apa yang kamu siapkan? Ya, setidaknya kamu akan memilih pakaian terbaik yang bisa kamu kenakan untuk kamu datang ke pesta tersebut, ya kan? Tidak mungkin kamu datang ke pesta itu dengan pakai baju tidur misalkan, atau berangkat langsung tanpa cuci muka seperti itu. Tentu saja tidak. Apalagi kalau kamu mendatangi sebuah pesta pernikahan yang katakanlah pesta pernikahan yang sangat meriah. Pasti kamu juga mempersiapkan diri. Papa dan mama yang mengajak kamu juga mempersiapkan diri untuk kamu menghadiri pesta pernikahan tersebut. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang berkaitan bagaimana seseorang ingin mengadakan pesta pernikahan. Pesta pernikahan kepada seorang anak. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ada seorang raja. Dia memiliki seorang anak laki-laki. Nah, dia adalah anak tunggal dari raja tersebut. Kemudian anak ini dia lihat sudah tumbuh menjadi seorang pangeran yang dewasa dan tampan sekali. Dan sebentar lagi raja ini akan menikahkan anaknya ini. Dan karena dia ingin anaknya ini menikah dengan situasi yang sangat meriah sekali, dia berencana untuk mengadakan sebuah pesta pernikahan dengan mengundang orang sebanyak-banyaknya untuk bersukacita di dalam pesta pernikahan tersebut. Nah, dengan sukacita sang raja tersebut mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pesta pernikahan anak tersebut. Sehingga adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, karena dia adalah seorang raja, dia memerintahkan untuk hamba-hambanya yang ada di istana untuk mengundang orang-orang sebanyak-banyaknya untuk menghadiri pesta tersebut. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya sudah disebar tuh undangan ke banyak orang. Dan tujuannya supaya orang-orang yang diundangnya tersebut bisa mempersiapkan diri, bisa memberikan waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh raja tersebut. Kemudian hamba-hambanya dengan sigap melaksanakan perintah dari raja tersebut. Kemudian sang raja juga mengatakan, jika harinya tiba, kalian semuanya, para hamba-hambaku, jemputlah yang sudah kalian undang tersebut untuk boleh hadir di dalam pesta pernikahan itu. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dari hal ini kita bisa melihat bagaimana sang raja tersebut sungguh-sungguh untuk mengundang orang-orang tersebut supaya bisa hadir bersukacita di dalam pesta pernikahan yang diadakan oleh raja itu. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari perkawinan atau hari pernikahan tersebut, raja mengirim kembali hamba-hambanya untuk apa? Ya, untuk menjemput orang-orang yang sudah diundang. Kemudian sang raja mengatakan kepada hamba-hamba yang hendak menjemput itu bahwa pesta pernikahan itu sudah dipersiapkan dengan baik, sehingga setiap orang yang datang akan menikmati pesta tersebut pada hari itu mulai dari sore hari. Nah, itu adalah pesan dari raja kepada hamba-hambanya untuk disampaikan kepada seluruh undangannya. Nah, namun adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi? Pestanya udah disiapin, undangannya udah disebar beberapa hari sebelumnya supaya orang yang diundang mempersiapkan diri. Namun ada hal yang terjadi. Apakah itu? Nah, ketika hamba-hambanya itu mendatangi orang-orang yang sudah diundangnya, orang-orang yang sudah diundangnya itu tidak mau datang. Padahal pesta pernikahannya sudah disiapkan. Bahkan lebih parahnya lagi, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, mereka tidak peduli
bahwa undangan itu datang dari raja mereka sendiri. Mereka tidak peduli. Nah, padahal adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kalau raja yang memberikan undangan, seharusnya mereka merasa bahwa mereka itu adalah seorang yang terhormat karena mendapatkan undangan dari seorang raja mereka. Tetapi mereka tidak peduli, mereka tidak menghargainya. Mereka memikirkan kesibukan mereka sendiri. Tidak ada yang mau datang untuk pesta pernikahan yang diadakan oleh raja tersebut. Waktu raja mengetahui hal tersebut, tentu dia sangat sedih sekali mendengar bahwa undangannya tidak dihiraukan oleh siapapun yang telah diundangnya. Dia sangat sedih sekali. Nah, kemudian sang raja berkata, "Sekarang sudah tengah hari." Kemudian dia berkata, "Ayo, sekarang pergi, datangi mereka, bujuk mereka yang sudah kita undang itu. Lalu katakan kepada mereka, makanan sudah disiapkan di pesta itu, makanan sudah dihidangkan, sapi dan anak-anak sapi terbaik pun sudah disembelih, segala sesuatunya sudah dipersiapkan dengan baik. Ayo, bujuk mereka, semuanya sudah disiapkan. Mari, datanglah ke pesta pernikahan tersebut." Sang raja dengan sedih berharap bahwa dengan mengatakan perkataan yang seperti itu, ada undangan yang mau datang berpesta bersama dengan raja tersebut. Namun adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, apakah hamba-hambanya berhasil membujuk para undangan tersebut? Ternyata tidak. Orang-orang yang sudah diundang itu tidak peduli sama sekali. Ada yang malah pergi ke ladang, ada yang pergi bekerja, ada yang melakukan pekerjaan mereka sendiri. Tidak ada seorang pun yang peduli. Nah, tetapi hamba-hamba itu terus membujuknya. Dan ketika hamba-hamba itu terus membujuknya, bahkan ada yang sangat marah sekali sampai mereka memukul hamba-hamba raja itu, bahkan ada juga yang membunuh beberapa dari antara hamba-hamba tersebut. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dari yang awalnya sang raja itu hanya sedih dan meminta hamba-hambanya untuk membujuk, namun kali ini apa yang terjadi? Raja tersebut ketika mengetahui hal itu, dia pun marah sekali. Dia betul-betul marah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kemudian ia mengirim pasukannya ke kota tempat orang-orang itu tinggal. Mereka dibunuh dan kota itu dibakar habis. Karena raja itu sudah marah sekali. Nah, itulah hukuman jika tidak menghiraukan undangan raja serta menganiaya hamba-hamba dari raja tersebut. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, begitulah yang terjadi pada waktu itu. Kemudian kali ini raja memberi perintah lagi. Dia mengatakan, "Pesta pernikahan anakku sudah siap, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak layak untuk datang." Kali ini raja benar-benar marah. Kemudian dia memberi perintah, "Sekarang pergilah ke sudut-sudut jalan, tempat orang-orang miskin berada. Bawalah mereka semua ke istanaku, karena pesta pernikahan akan segera dimulai." Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita lihat di sini bagaimana si raja tersebut tidak berhenti ketika dia ditolak, tetapi dia tetap memiliki inisiatif yang besar bahwa pesta itu harus ada. Karena dia sudah siapkan segala sesuatunya. Dia terus berupaya supaya dia bisa bertemu dengan orang-orang yang diundangnya, yang ingin dia supaya ada di dalam pesta tersebut, merasakan sukacita bersama. Tetapi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kali ini raja memerintahkan untuk mereka pergi ke sudut-sudut jalan dan bertemu dengan orang miskin. Apakah mereka akan layak untuk berada di dalam pesta pernikahan anak seorang raja? Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah perintah yang diberikan oleh seorang raja. Maka hamba-hamba itu segera pergi. Nah,
karena sudah tidak ada waktu lagi ya, mereka mengumpulkan semua orang yang dapat mereka temukan, baik itu di jalan, di sudut kota, dimanapun mereka melihat orang-orang, mereka mengumpulkan. Bahkan orang baik dikumpulkan, orang jahat pun jika mereka temui, mereka akan kumpulkan. Dan mereka pergi bersama dengan semua orang yang mereka temui, yang mereka kumpulkan itu masuk ke istana raja dan mengambil bagian dalam pesta pernikahan anak seorang raja. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang itu heran ya. Orang-orang yang mereka kumpulkan itu pun heran. Kenapa? Karena mereka diundang. Karena mereka diundang oleh seorang raja. Dan belum pernah terjadi seorang raja menerima mereka, mengundang mereka untuk masuk ke istana raja. Tetapi kemudian adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, mereka melihat diri mereka sendiri. Ketika mereka menerima undangan dari seorang raja, ya, raja yang mereka hormati, mereka melihat diri mereka sendiri. Apa yang mereka temukan? Ketika mereka melihat diri mereka sendiri, mereka kemudian sadar bahwa pakaian yang mereka kenakan itu adalah pakaian yang masih kotor. Bahkan ada yang sobek, ada yang koyak, robek seperti itu. Dan mereka tidak cocok untuk berada di pernikahan, di pesta seorang anak raja. Apa yang dilakukan oleh hamba-hamba tersebut? Nah, orang-orang yang sudah dikumpulkan itu sudah melihat diri mereka. Mereka merasa mereka tidak layak karena mereka kotor, pakaian yang mereka kenakan juga sobek. Nah, kemudian hamba-hamba itu berkata, "Jangan khawatir, datang saja." Kemudian ya, namanya mereka lihat diri mereka sendiri tidak layak. Kemudian sang hamba itu yang pada akhirnya membujuk mereka. Dan benar, ternyata memang ketika mereka diundang, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Kenapa? Adik-adik tahu kenapa? Karena sebelum mereka masuk ke dalam istana raja, mereka diberi baju pesta yang bersih, indah, dan terbuat dari kain halus. Jadi yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang mendapat undangan tersebut hanyalah mengikuti perintahnya. Tidak perlu khawatir, karena orang yang mengundang tersebut menyediakan segala sesuatunya. Nah, sehingga adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dengan sukacita mereka membuang pakaian lama mereka, pakaian yang kotor, yang sobek, yang mereka kenakan sebelumnya. Lalu mereka pada akhirnya mengenakan pakaian yang baru, yang bersih, yang indah, yang halus. Dan pada saat itu mereka bersukacita ada di sana. Kemudian mereka masuk ke istana sang raja dan ditunjukkanlah meja tempat mereka untuk menikmati pesta tersebut. Benar saja, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, mereka ketika berada di dalam pesta tersebut, mereka penuh dengan sukacita. Hidangan yang lezat sudah tersedia, makanan dan minuman ada di sana semuanya. Nah, namun adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, waktu mereka semua para undangan itu sedang makan, sedang minum, sukacita, menikmati apa yang sebenarnya mungkin saja belum pernah mereka nikmati sebelumnya. Tiba-tiba pintu dibuka lebar-lebar, menandakan bahwa raja memasuki ruangan tersebut. Raja memasuki ruangan tersebut dan bertemu dengan undangan-undangan tersebut. Kemudian raja berkeliling dari satu meja ke meja yang lain, berbicara dengan para tamu yang sudah diundang tersebut. Nah, sekarang sukacita mereka lengkaplah. Mereka mengenakan pakaian yang bersih dan indah, menikmati lezatnya hidangan pesta, dan bisa berbicara dengan raja pula. Sukacita di hati mereka itu sudah lengkap. Nah, namun adik
Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tiba-tiba raja terhenti. Raja yang tadinya sukacita melihat banyak orang di sana, banyak orang yang sudah diundang, tiba-tiba dia terhenti dan dia memerhatikan. Ternyata ada seseorang yang duduk di antara para tamu tersebut juga sama, menikmati makanan, minum, tapi ternyata orang tersebut masih memakai pakaian yang lama. Pakaian itu kelihatannya lusuh, kotor, dan sama sekali tidak cocok untuk dipakai jika berada di istana raja. Kemudian dengan heran raja bertanya kepada orang itu, "Hai saudara, bagaimana engkau bisa masuk ke sini tanpa memakai pakaian pesta?" Kemudian ia menundukkan kepalanya. Memang tadi ia tidak mau melepaskan pakaiannya karena ia merasa baju lamanya ya masih cukup baik ya. Dia tidak mau, padahal sudah ditawarin. Tetapi sekarang begitu sang raja tersebut bertanya, ia kemudian pada akhirnya mulai sadar bahwa memang benar pakaian yang dia kenakan itu tidak layak digunakan ketika berada di istana raja seperti itu. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, akhirnya ia tidak bisa menjawab. Jika adik-adik berada di dalam posisi orang tersebut, kira-kira kalau mau memberikan alasannya apa? Ya, tentu tidak ada. Kenapa? Karena sebelum masuk semua sudah ditawarin. Tetapi dia malah memilih di sana. Ketika sang raja tersebut bertanya, barulah dia sadar bahwa memang sebenarnya dia tidak layak berada di sana. Ia tidak bisa menjawab. Raja dengan segera memanggil seorang hamba dan berkata, "Ikatlah orang ini dan buanglah keluar ke tempat yang gelap. Di sana ada tangisan, di sana akan ada penderitaan." Nah, kita akan merasa bahwa kasihan sekali orang tersebut. Ia sudah duduk makan di sana. Dari meja satu ke meja yang lain, dia bisa menikmati sukacita. Kasihan sekali, kok tiba-tiba disuruh keluar? Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita berpikir, kasihan sekali orang tersebut. Tadinya kan dia makan dan minum, menikmati pesta, kok diusir keluar? Tapi, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita perlu memikirkan bagaimana sikap dari orang tersebut. Ketika dia sudah berada di luar, orang itu menangis. Kemudian dia sangat menyesali sikapnya. Mengapa? Karena dia sudah menjadi orang yang acuh tak acuh. Ia tidak menolak undangan. Ya, dia mau datang ke istana. Tetapi ia menolak untuk mengganti pakaiannya. Artinya, ia menolak untuk membersihkan dirinya. Ia menolak untuk memperbaiki dirinya dulu. Nah, berbeda dengan tamu-tamu yang lain yang taat ketika diberikan perintah. Dan akhirnya apa? Orang-orang tamu-tamu yang lain menikmati pesta pernikahan tersebut dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, cerita yang baru saja kamu dengar itu adalah sebuah perumpamaan yang ada di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Ini merupakan sebuah perumpamaan. Nah, tapi dari cerita tersebut apa yang dapat kita pelajari? Nah, di sini Miss akan memberikan beberapa pertanyaan. Ya, kamu bisa jawab dalam hatimu, kemudian Miss juga akan menjelaskan apa jawabannya. Ya, nah, yang pertama, apa kira-kira yang membuat undangan tersebut dikatakan oleh raja, ya, tidak layak untuk datang ke pesta? Yang pertama tadi, ya, cerita yang di awal. Apa yang membuat undangan tersebut dikatakan oleh raja mereka sebenarnya tidak layak untuk datang ke pesta raja? Nah,
Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, jawabannya adalah mereka tidak layak untuk datang ke pesta raja karena mereka tidak menghargai undangan raja. Mereka menganggap pekerjaan mereka itu lebih penting daripada undangan raja. Sehingga pada akhirnya apa? Raja marah. Dan juga mereka memperlakukan hamba-hamba raja itu dengan kejam. Ada yang dipukuli, bahkan beberapa di antara mereka dibunuh. Nah, itu adalah hal yang sebenarnya membuat orang yang diundang itu tadi sebenarnya nggak layak untuk ada di dalam pesta raja. Oke. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, raja dalam perumpamaan yang sudah kita dengar dari tadi itu melambangkan siapa? Adik-adik bisa jawab? Raja dalam perumpamaan yang sudah kita dengar tadi itu melambangkan siapa? Jawabannya, raja di dalam perumpamaan tersebut adalah Allah sendiri, Allah kita. Ya. Kemudian yang ketiga sekarang. Oke, yang ketiga, hamba-hamba itu ya, hamba-hamba yang diberikan perintah tadi, yang disuruh-suruh oleh raja, itu sebenarnya melambangkan siapa? Kalau raja tadi kan melambangkan Tuhan kita. Nah, hamba-hamba yang diberikan perintah oleh raja di dalam perumpamaan tersebut melambangkan siapa? Adik-adik tahu jawabannya? Nah, hamba-hamba di dalam perumpamaan yang sudah kita dengar adalah melambangkan seperti orang-orang ya yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Bisa saja seorang pendeta, bahkan guru sekolah minggu, dan orang tua yang mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi seringkali kita mendengar firman Tuhan bukan hanya dari pendeta, tapi dari guru sekolah minggu, bahkan kalau di rumah masing-masing orang tua juga mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Lalu sekarang yang terakhir. Yang terakhir ya, apa yang akan terjadi kepada orang yang bersikap sembarangan kepada hamba-hamba tersebut? Apa yang akan terjadi? Kalau di dalam cerita ya, kita lihat bagaimana sang raja sangat marah sekali, bahkan dia membakar seisi kota itu. Nah, ya tidak mungkin terjadi untuk kita ya, kalau kita nggak mau mendengar kebenaran firman Tuhan, tidak mungkin langsung seisi kota gitu ya, langsung dibakar habis. Tidak seperti itu. Namun yang perlu kita perhatikan di sini adalah apa yang akan terjadi jika kita tidak mau mendengar perintah atau tidak mau taat kepada undangan. Ya, tergantung dari kita masing-masing. Jika kita tidak mendengarkan perintah dari Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang akan terjadi dengan diri kita? Ya, masing-masing berbeda. Tapi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang harus kita pelajari dari sini? Yang harus kita pelajari adalah bagaimana kita menjadi anak-anak yang taat, dengar-dengaran, ya, taat dan dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata, kerajaan sorga seperti seorang raja yang mempersiapkan pesta. Allah ingin kita sebagai anak-anaknya, anak-anak Tuhan, hidup bahagia dan menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, bersama dengan sanak saudara kita, orang tua kita, keluarga kita. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang pesta perkawinan di dalam cerita ini yang sudah kita dengar bersama-sama pada hari ini. Nah, tidak ada peristiwa lain yang sebahagia pesta
perkawinan seperti itu. Karena segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik. Sehingga adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, undangan untuk menikmati kerajaan sorga datang setiap kali firman Tuhan diberitakan. Setiap kali kamu mendengar kebenaran firman Tuhan, setiap kali firman Tuhan diceritakan, baik itu oleh guru sekolah minggumu, oleh orang tua, dan memberikan pengajaran bagi kamu semuanya. Dan ketika kita mendengarnya, kita harus menjawabnya dengan segera. Artinya apa? Kita mengimani firman tersebut. Kita mengiyakan, kita percaya dengan sungguh-sungguh di dalam hati kita. Nah, sehingga adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita diberitahu bahwa kita harus melakukan ini, itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Misalkan saja kita katakanlah firman Tuhan tersebut menegur kita akan dosa kita. Kita harus, ya, aku mau berubah. Firman Tuhan tersebut mengajari kita, mendidik kita. Langsung masukkan ke dalam hati kita, ya Tuhan, aku bersedia. Nah, begitulah caranya kita menjawab dengan segera. Kita imani firman itu di dalam hati kita. Sehingga adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita layak untuk menikmati pesta yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Sehingga adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, mari setiap harinya kita terus berjaga-jaga, mempersiapkan diri kita, dan selalu kita harus sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Pada hari ini kita akan sama-sama membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Wahyu 19 ayat 9. Sudah ketemu? Yuk kita baca sama-sama ya. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Satu kali lagi ya, sama-sama. Wahyu 19 ayat 9. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kita sehari-hari, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari boleh semakin mencintai Tuhan, sehingga kita akan menerima janji Tuhan, yaitu bersama dengan Tuhan di pesta yang sudah disediakan dan disiapkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang selalu menjaga diri kami, mempersiapkan hati kami, hati yang terbaik untuk Tuhan. Dan ajarilah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk melakukan apa yang seharusnya kami lakukan di dalam kehidupan kami, untuk semakin hari kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Inilah kerinduan kami Tuhan, berkati kami semua, lindungi kami semua, dan jagalah kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. God bless you. Bye.